datu itu adalah gelar turunan. Dato dan datu itu apa sih perbedaannya? Mendapatkan privilege apa? Apakah benar kabar burung yang beredar bahwa gelar dato ini boleh dibeli? Anak beruk di tepi pantai, pandai melompat, pandai berlari. Biarlah buruk kainku pakai, asalkan hidup pandai berbudi. Burung serindip terbang melayang, singgah dihinggap di ranting mati. 2 ringgit dipandang orang, jarang dipandang bahasa budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Mr. Bas. Marilah kita berbagi ilmu dan marilah kita bertanya bila tidak tahu. Baik, apa kabar Anda semua hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya Rabb. Kali ini saya akan kembali dengan membawa sebuah cerita yang dulunya adalah sesuatu kesalahpahaman bagi diri saya. Seperti salah satu yang mau saya bahas ini adalah tentang gelar-gelar yang ada di Malaysia seperti yang sangat familiar sekali, yaitu dato. Dulu mula-mula ketika saya tahu Siti Nurhaliza di televisi, itu nama dia cuma Siti Nurhaliza mula-mula. Namun setelah beberapa tahun kemudian, Siti Nurhaliza itu ada gelarannya di depan, yaitu Dato Sri. Pada saat itu saya berpikir mungkin Siti Nurhaliza ini keturunan bangsawan atau keturunan orang-orang besar di zaman dahulu. Sebab saya pikir gelar Dato ini adalah gelar yang diberikan secara turun-temurun. Misalkan dulu-dulunya nenek moyangnya adalah seorang bangsawan yang mempunyai gelar datuk, maka gelar datuk itu boleh diturunkan, diwariskan kepada anak cucunya sampai beberapa keturunan. Saya pikir dulu seperti itu. Dan karena semasa dulu kecil, semasa saya dulu sekolah, malas mencari tahu tentang apa sih sebetulnya datuk itu. Intinya dalam benak saya, dalam mindset saya bahwa dato itu adalah gelar turunan. Ya, karena saya memang tidak mencari tahu, karena dulu saya tidak begitu penasaran dengan gelaran seperti ini. Dan saya ketika di sini pun saya juga belum tahu dato itu apa. Cuman waktu itu saya pernah punya customer ya, di restoran saya kerja itu ada customer, ada datuk sama datin. Lalu saya tanyalah kepada kawan saya dan dijawablah sama kawan saya, dato itu sebenarnya suatu gelaran yang diberikan oleh kerajaan, oleh raja. Karena saya tidak puas di situ saja dengan jawaban kawan saya itu, saya mau coba untuk mencari sebuah artikel di internet yang membahas tentang gelaran-gelaran di Malaysia seperti dato dan lain-lain. Ketemulah saya suatu artikel, entah itu benar atau tidak, memiliki kredibilitas atau tidak, saya tidak tahu. Namun setelah saya banding-bandingkan dengan artikel yang lain, itu hampir secara keseluruhan sama apa yang ditulis di artikel itu yang menjadi sumber saya dalam mempelajari tentang gelaran ini. Dan apabila nanti saya salah dari apa yang saya sampaikan tentang gelar-gelar yang ada di Malaysia ini, saya mohon maaf dan mohon dikoreksi di kolom komentar, tolong dibetulkan. Namun selain ada gelar dato, itu ternyata ada gelar datuk, dato dan datu. Akhirnya ada Ki, datuk. Itu apa sih perbedaannya? Itu lagi-lagi membuat saya bingung, apakah sama ataukah berbeda. Dan lagi-lagi saya mencari tahu di sebuah artikel internet. Namun sebelum saya menjelaskan tentang perbedaan datuk dan dato ini, izinkan saya untuk menyampaikan suatu informasi yang saya dapatkan. Gelar atau darjah kebesaran Melayu adalah suatu sistem pemberian gelar terhormat yang dianggap berjasa kepada negeri yang diberikan oleh sultan atau raja. Berdasarkan peringkat pangkat, gelar ini ada 2 macam. Yang pertama adalah pangkat peringkat persekutuan, yang kedua adalah pangkat peringkat negeri. Yang membedakan dari keduanya ini adalah kalau pangkat peringkat sekutuan, gelar itu diberikan oleh yang di Pertuan Agung, kalau pangkat peringkat negeri itu diberikan oleh sultan atau raja di suatu negeri. Lalu apa saja jenis-jenis pangkat peringkat persekutuan atau gelar yang diberikan oleh yang di Pertuan Agung? Yang pertama, Tun.
Tun adalah pangkat tertinggi di peringkat persekutuan. Istri dari Tun ini akan bergelar Toh Puan. Untuk gelar kedua yaitu Tan Sri. Tan Sri ini adalah peringkat kedua tertinggi dari gelar persekutuan. Istri dari orang yang bergelar Tan Sri akan bergelar Puan Sri. Dan yang ketiga adalah Datu. Datu adalah peringkat ketiga di persekutuan. Istri dari Datu ini akan diberi gelar Datin. Selanjutnya pangkat peringkat yang diberikan oleh negeri. Yang pertama adalah Datuk Sri Utama. Datuk Sri Utama ini istrinya akan bergelar Datin Sri Utama. Yang kedua, Datuk Sri. Datuk Sri ini istrinya akan bergelar Datin Sri. Yang ketiga, Datu. Istri dari Datu ini akan bergelar Datin. Kembali pada pertanyaan saya di awal tadi, apa sih bedanya Datu sama Datuk? Kalau Datu itu gelar yang diberikan oleh yang di-Pertuan Agung, sementara Datuk gelar yang diberikan oleh Sultan di suatu negeri. Sekaligus saya mau tanya, kalau contoh istrinya adalah seorang Datuk, maka suaminya itu dapat gelaran apa? Pada zaman dahulu, gelar terhormat ini diberikan kepada senior-senior yang memiliki jabatan awam yang berpangkat tinggi, ahli politik, hakim, dan ahli perniagaan kaya raya. Akan tetapi pada zaman sekarang, gelar terhormat ini boleh didapatkan dengan berbagai cara, termasuk diantaranya olahraga. Seperti Datuk Misbun Siddiq dari olahraga badminton. Dari bidang hiburan seperti Siti Nurhaliza, ada lagi bidang-bidang lain yang sekiranya orang itu memberikan dedikasi sebuah prestasi atau jasa kepada negara atau negeri, maka dia berhak mendapatkan apresiasi dari negeri berupa gelar kehormatan. Seperti Sheikh Muzaffar Syukur, seorang angkasawan pertama kali dari Malaysia. Kemudian Datuk Azhar Mansur sebagai pelayar solo pertama dari Malaysia. Tidak hanya warga Malaysia yang mendapatkan gelar ini, bahkan artis internasional pun seperti Shah Rukh Khan juga dapat gelar Datuk dari Sultan Melaka. Dan dari Indonesia ada Rosa yang mendapatkan gelar Datuk dari salah satu sultan di Malaysia ini. Saya tidak tahu ya atas dasar apa Shah Rukh Khan dan Rosa ini mendapatkan gelar Datuk dari sultan. Apakah dia menyumbang suatu prestasi bagi negara Malaysia, ataukah ada hal lain yang mungkin saya tidak tahu kenapa mereka mendapatkan gelar Datuk dari sultan? Yang tahu tentang hal ini boleh komentar dong di kolom komentar. So, terjawab sudah apa yang menjadi suatu kesalahpahaman dalam diri saya sejak dulu ya tentang gelaran-gelaran ini, terutama Datuk yang memang sangat familiar di telinga saya mulai sejak saya kecil. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya untuk bertanya kepada tuan-puan sekalian, warga masyarakat yang pasti tahulah tentang gelaran ini. Yang saya mau tanyakan adalah, orang yang mendapatkan gelar ini itu mendapatkan privilege apa? Apakah dia dapat keistimewaan dari negara, dari kerajaan atau apa? Ataukah dia secara otomatis mendapatkan status sosial yang lebih tinggi daripada orang-orang biasa yang tidak mendapatkan gelar seperti ini? Dan yang kedua yang mau saya tanyakan adalah, apakah benar kabar burung yang beredar bahwa gelar Datuk ini boleh dibeli atau dipalsukan? Itu saya cuma sekedar mendengar kabar burung ya. Makanya saya ingin mendapatkan konfirmasi langsung dari warga Malaysia, apakah betul kabar burung yang beredar bahwa gelar Datuk itu boleh dibeli atau dipalsukan. Dan seandainya betul adanya memang seperti itu, apakah gelar itu kedudukannya akan sama, statusnya sama dengan gelar yang betul-betul didapatkan karena apresiasi dari kerajaan atau persekutuan? Puan-puan yang baik hati, saya harap sudi untuk memberikan jawaban di kolom komentar. Setidaknya selain ilmu bagi saya, juga menjadi ilmu bagi orang-orang di luar sana yang menonton video ini dan yang membaca komentar
di video ini. Dan sebelum saya menutup video ini juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tuan puan, kepada abang, kakak, makci, pakci yang telah memberikan komentar-komentar positif, yang telah mengkoreksi apa yang salah dari penyampaian saya di konten-konten sebelumnya, dan rela untuk mengetik begitu panjang kalimatnya, bermurah hati untuk membagi ilmunya bagi saya membaca khususnya, dan bagi orang di luar sana yang juga belum tahu. Begitu juga dengan video ini, dan apa yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang. Bila ada kesalahan secara pengertian, mohon untuk dikoreksi jika saya tersalah. Jika ada hal-hal yang kurang benar yang saya sampaikan, mohon dikoreksi di kolom komentar, karena itu sangat bermanfaat bagi saya dan orang-orang di luar sana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, boleh di like dan boleh di share ke sosial media Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari channel ini bila ada postingan baru. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.